dari sejak Muammar Gaddafi mengatakan bahwa cepat atau lambat Eropa akan jatuh ke tangan Islam gitu. Itu udah dikatakan oleh Muammar Gaddafi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara migrasi, Pak Paul. Mungkin ya tingkat kemakmuran di Eropa itu menutup mata orang-orang di Eropa, termasuk masyarakatnya. Justru kita yang di luar Eropa, di Asia lah katakan ya, itu malah melihat wah ini Eropa ini berbahaya gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika beberapa saudara saya sekolah pendeta di Jerman gitu ya, itu melihat sekarang ini nanti 30 tahun ke depan Eropa ini bakalan gawat kata mereka ketika tetapi akhirnya modus ini terbongkar sesudah peristiwa Gaza ini. Akhirnya apalagi Pak Paul? Siapa yang membongkar ini sebenarnya kalau kita buat pertanyaan? Ya Israel. Gara-gara Israel berperang dengan Gaza lah ini terbongkar semua. Nah, siapa yang berani ngomong begitu kepada pemimpin-pemimpin Eropa? Istilahnya memberikan tamparan ke muka mereka. Ya cuma Donald Trump yang bisa, Pak Paul. Jadi sekarang dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump kemarin, kalian negara-negara Eropa itu menuju kehancuran. Itu sudah memberikan semacam ini, Pak Paul, semacam energi dan dorongan kepada masyarakat Eropa untuk melakukan kontrol terhadap pemimpinnya masing-masing. Dan ini kelihatannya Eropa kalau tidak bisa mengendalikan imigran ini rakyatnya sendiri akan bergerak. Salam Pak Paul, salam semua. Apa yang saya lakukan? Saya tarik duit dari bank, saya simpan di rumah. Terus saya tidak mau beli stock market di bank, ambil the real, ya, real yang bisnis yang dapat dikelola baik di pertanian yang menghasilkan untuk kebutuhan sehari-hari, ya, uh, membeli tanah, membangun pertanian, ya, mau sekecil apa setapak gitu ya bagi saya, ya. Terus ketiga, beli gun. Kalau mereka ingin mengapa langsung buat sertifikat gun. Kalau mereka masuk mengganggu, uh, kita ada hak untuk melakukan perlawanan kan Pak Paul. Itu ketiga. Keempat, ya kita harus strike sama pemerintah. Ya itu saja Pak Paul jawaban saya. Oke, Selain lanjut. berdiakonia Ya, ya. oke. Mungkin Bu Ellen atau Pak Frans mau lanjut. Sebelumnya saya mau tunjukkan satu video dulu ya. Kalau Bu Ellen, Pak Frans mau lanjut bisa ya langsung ya. Oh ya tadi ya. Bagaimana dia punya raja yang lebih cinta sama orang Islam daripada sama rakyatnya sendiri. Karena itu tadi sebenarnya bukan lebih cinta, tapi lebih nurutin orang Islam. Kenapa? Karena takut. Karena itu tadi masalah pembunuhan Dodi Al-Fayed itu ya. Karena itu kan memalukan sekali kan. Karena yang selingkuh si Charles. Lalu si Diananya kesepian, ya dia ada yang sudah dicerai, ya dia pacaran dong sama Arab, sama Islam. Yang gobloknya si Diana, ya itu pacarannya kok ya sama orang Islam, ya. Karena ya dibunuh lah, karena bikin malu. Karena kan perang salib kan Inggris kan musuh sama Islam. Loh kamu malah 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 merapat ke sana, memalukan. Ya. Maka si Charlesnya sekarang ini akhirnya merapatnya ke Islam, ya. Ini ada Ombung Toba nih masuk nih. Silakan Ombung. Mana nih Ombung Toba? Suara Pak Paul. Aduh. Iya, jadi memang sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sih Pak dari mulai 10-15 tahun lalu udah bisa diperkirakan, terutama dari sejak Muammar Gaddafi mengatakan bahwa cepat atau lambat Eropa akan jatuh ke tangan Islam gitu. Itu udah dikatakan oleh Muammar Gaddafi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara migrasi Pak Paul. Migrasi yang terjadi seperti sekarang ini. Karena begini, kalau kita lihat dari 12 kali perang salib, dari mulai era Spanyol Granada, dari mulai beberapa kali jatuh bangun Eropa itu ya, merebut kembali Spanyol dan Portugal dari tangan bangsa Moor dari Afrika Utara. Sebetulnya ini kan dinasti Muawiyah juga sebetulnya kan. Terus kemudian ya beberapa kali konflik di Balkan ya, sampai akhirnya Turki Ottoman
kekhalifahan Turki Ottoman menyerang Wina untuk merebut jantung Eropa gitu ya. Wina itu dianggap sebagai buah apel, big apple gitu ya. Tetapi karena keuletan dinasti Habsburg di Eropa dan bantuan dari Jan Sobieski, Polandia, makanya Polandia ini punya makna sejarah. Sebenarnya bangsa di Eropa yang paling banyak berjuang mempertahankan kekristenan itu adalah Polandia, ya, yang paling penting, vital gitu ya. Tanpa adanya Polandia, sampai sekarang kita lihat ya, Eropa akan jatuh. Nah kemudian kalau kita lihat Liga Suci Roma, ya mereka cuma punya pasukan sedikit, tetapi karena strategi perang dari Jan Sobieski berhasil mengalahkan pasukan Ottoman yang jumlahnya hampir 400.000 orang. Nah ini juga sama di Laut Tengah ketika armadanya Ottoman dikalahkan oleh pelaut Spanyol si Alvaro de Bazan. Sejak itu orang-orang Muslim ini tidak lagi berani menyerang Eropa dengan kekuatan militer karena sudah kalah terus kan. Nah, cuman mereka beberapa kali mencoba menguasai Eropa dengan cara ya menyusup ke dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Ya, terutama yang banyak kena pengaruh itu Yugoslavia, Hongaria gitu ya. Tetapi mereka cepat sadar dan berhasil membentengi wilayah Eropa Timur dari serbuan orang-orang Muslim ini kan gitu. Nah, kemudian di era modern ini ya, di era modern ini itu dicoba lagi, tetapi dengan cara yang bagaimana? Dengan cara militer, dengan cara penaklukan tentara, dengan cara jihadis itu gagal. Nah, kemudian ya mereka sekarang menempuh strategi dua cara. Pertama itu dengan migrasi penduduk, yang kedua itu adalah dengan kekuatan uang, petrodolar ini Pak Paul. Kekuatan uang yang sudah lama ditimbun dari sejak ditemukannya minyak dan gas bumi di Timur Tengah itu dipakai. Nah, ternyata yang namanya politisi, mau itu di Konoha, mau itu di Eropa, sama sebetulnya bejatnya, Pak. Politisi-politisi ini bisa disuap gitu. Dulu saya pikir yang bisa disuap hanya politisi-politisi di zaman dinasti-dinasti Cina gitu ya. Disuap kan kebanyakan dan dinasti-dinasti di Tiongkok itu zaman dulu itu jatuhnya kalau politisinya ataupun kasimnya disuap gitu ya. Tetapi ternyata Eropa juga sama. Nah, kebetulan yang rentan untuk disuap adalah ideologi yang menggunakan paham sosialis ya, terutama kaum kelompok-kelompok kiri ini ya, kelompok buruh gitu. Itu gampang rentan disuap. Kalau yang konservatif itu jauh lebih sulit. Ada satu dua orang, tetapi yang dari partai buruh ini gampang disuap. Jadi mereka ini demi memenangkan pemilu, mereka butuh suara. Dari mana suara ini diambil? Dari cara memasukkan imigran sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk memenangkan pemilihan wali kota, pemilihan pemimpin ya, mereka menggunakan dana dari Timur Tengah ya, dari Arab, Saudi Arabia, dari Qatar, dari berbagai inilah. Nah, dana ini dikumpulkan oleh siapa Pak Paul? Dikoordinasikan oleh siapa pergerakan ini? Oleh Ikhwanul Muslimin. Kira-kira begitu mappingnya. Nah, inilah yang mengatur bagaimana cara mendekati pejabat-pejabat dan menyuap gitu. Ini yang terjadi. Sebenarnya ini sudah terjadi lama, tetapi mungkin ya tingkat kemakmuran di Eropa itu menutup mata orang-orang di Eropa, termasuk masyarakatnya. Justru kita yang di luar Eropa, di Asia lah katakan ya, itu malah melihat, wah ini Eropa ini berbahaya gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika beberapa saudara saya sekolah pendeta di Jerman gitu ya, itu melihat sekarang ini nanti 30 tahun ke depan Eropa ini bakalan gawat kata mereka ketika mereka sudah ambil, terutama kalau orang Batak pasti teologinya pasti inilah ya, Lutheran ya. Mereka sudah menyadari Eropa ini akan gawat dan akan jatuh gitu. Kenapa? Ya pejabatnya memang korup, bisa disuap gitu. Itu udah kelihatan dari 20-30 tahun yang lalu. Tetapi nggak banyak yang menyadarinya. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi gampang disusupi. Jadi cara menyusupkan agenda politik itu adalah lewat
paham sosialisme, ya. Apalagi era itu kan era perang dingin ya, perang dingin ketika masih ada Amerika melawan Uni Soviet dan sekutu-sekutu komunisnya kan gitu ya. Nah jadi sekarang ini nggak heran apa yang terjadi sekarang ini memang sudah bisa diperkirakan. Tetapi akhirnya modus ini terbongkar sesudah peristiwa Gaza ini. Akhirnya apalagi Pak Paul? Siapa yang membongkar ini sebenarnya kalau kita buat pertanyaan? Ya Israel. Gara-gara Israel berperang dengan Gaza lah ini terbongkar semua. Nah, siapa yang berani ngomong begitu kepada pemimpin-pemimpin Eropa? Istilahnya memberikan tamparan ke muka mereka. Ya cuma Donald Trump yang bisa, Pak Paul. Jadi sekarang dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump kemarin, kalian negara-negara Eropa itu menuju kehancuran. Itu sudah memberikan semacam ini, Pak Paul, semacam energi dan dorongan kepada masyarakat Eropa untuk melakukan kontrol terhadap pemimpinnya masing-masing. Dan ini kelihatannya Eropa kalau tidak bisa mengendalikan imigran ini rakyatnya sendiri akan bergerak, akan ada revival dan revolusi, tapi revolusinya bukan revolusi seperti revolusi Prancis, tapi ya revolusi semacam revolusi iman gitu ya di Eropa ya. Jadi orang melihat untuk melawan ideologi abad ke-7 ini, caranya hanyalah dengan kembali kepada Bible, kepada Alkitab gitu, dengan kembali kepada kekristenan. Ternyata ideologi-ideologi leftis, liberal itu menyesatkan. Mereka bisa disuap sama orang-orang sebelah ini gitu. Nah, ini yang apa? Yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita lihat apakah pemimpin Eropa akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Donald Trump? Saya kira akan mendengarkan. Kenapa? Eropa pun sekarang sedang terjepit, Pak Paul, oleh Rusia dari Ukraina. Kalau Ukraina sampai jatuh, maka tinggal tunggu waktu Polandia, Rumania, Hongaria akan diambil satu-satu oleh Putin. Jadi ini akan kembali kepada perang dingin. Eropa, Putin dengan bantuan Cina dan bantuan Iran tentunya gitu, dan bantuan negara-negara sebelah ini kan gitu, akan berusaha menegakkan hegemoninya di dunia untuk melawan value-nya siapa? Value-nya Judeo-Kristiani. Mappingnya tinggal gampang kok Pak Paul, cuman seperti itu aja gitu. Jadi kalau kita lihat ya apa namanya? Saya kira Eropa akan melawan, tetapi memang tidak mudah gitu. Apalagi London sudah keburu banyak posisi-posisi strategis dikuasai mereka. Nah, tapi dengan apa yang dilakukan oleh Trump kemarin, saya kira karirnya Sadikan itu hancur sebagai politisi. Jadi ada semacam legitimasi dari masyarakatnya untuk melawan dia dengan kondisi apa, dengan apa yang dikatakan oleh Trump kemarin bahwa London wali kotanya itu wali kota paling buruk yang berusaha menegakkan hukum yang tidak sesuai dengan value-nya Eropa gitu ya, yang hukum syariah gitu kan. Nah ini udah mulai terbongkar. Jadi saya kira Sadikan juga kalau tidak hati-hati dia akan terguling atau mungkin akan didemo oleh masyarakatnya. Ya pasti berdarah-darah sih, tapi apa boleh buat? Ya begitulah. Ya namanya revolusi pasti akan berdarah-darah gitu. Termasuk juga revolusi iman, udah pasti. Nah, jadi kita lihat kalau Konoha ya saya kira susah kalau kita bilang kalau di Konoha ini Pak Paul tidak akan terjadi revival kalau menurut apa yang saya perhatikan kalau di Konoha ya. Pertama ya pendeta-pendetanya mata duitan, cari uang semua. Apologetnya sama. Ketika ada apologet yang berbuah ya, itu malah diserang habis-habisan oleh orang-orang yang oleh apologet dan pendeta-pendeta yang tidak berbuah ini. Mungkin Pak Paul bisa lihat dari situasi terakhir ini, tapi saya nggak mau membahas itu secara detail. Justru yang berhasil ada buahnya itulah yang akan diserang. Makanya saya bilang Konoha nggak akan revival Pak. Konoha itu hanya apologet dan pendetanya cari duit. Seperti yang Pak Paul katakan 6 bulan yang lalu. Pertama saya nggak begitu yakin dengan apa yang Pak Paul katakan. Tetapi dengan yang terjadi sekarang, kelihatannya apa yang Pak Paul katakan 6 bulan yang lalu itu benar gitu. Ya itulah situasinya Pak. Jadi Konoha ya pasrah aja, uang nggak punya, revival juga tidak, ya tinggal nunggu waktu aja, waktu bangkrut aja Pak Paul. Terima kasih Pak Paul, itu aja. Iya, Konoha itu bisa revival hanya ketika gereja ya sudah tidak menyerang gereja lain dan fokus berdiakonia. Itu kepala saya potong dah kalau salah itu, nggak nyampe 5 tahun.
Tapi selama gereja pelit cari duit, semua orang ya saling cari duit, semua orang berlomba-lomba ya cari nama sendiri, kamu berak darah juga nggak akan ada revival. Saya sudah berdoa untuk Indonesia dari tahun 87. Segala macam seminar doa di Indonesia, yang di Jakarta zamannya pertama dulu ya gegerannya itu zamannya Jakarta Press Center, Surabaya Press Center, ya terus sampai itu datang Reinhard Bonnke datang, ya terus zamannya Derek Prince datang, yang terkenal itu dulu ya, terus zamannya sampai itu saya ikut semua, dan Pur datang ya, api kemuliaannya lah, apalah, wis Jakarta berdoa lah, segala macam Indonesia berdoa, saya udah ikut semua itu ya, dari sampai itu temennya Susat Hating lah, segala macam, sampai kamu berak darah, nggak akan dilawat sama Tuhan, tidak akan, karena jawabannya adalah pendetanya, buka kolektornya buat diakonia, kelar Indonesia, ya. Terus kamu udah nggak usah, jangan mau dibohongin sama pendeta ikut doa ini, doa itu, duit ini, duit itu, kendala. Kalau nggak diakonia jangan keluar duit. Ya, oke lanjut nih kalau nggak ada bicara lagi. Wellen, Pak Frans langsung pemerintah ya. Pak Andi mau bicara, Pak Andi.